Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Martiani, NIM 1830305020. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Tujuan saya membuat video ini guna mengumpul tugas individu dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Dosen pengampu Iredo Panireza, SPSI, IMA-SI. Di sini saya akan membahas tentang sholat tahajud sebagai psikoterapi. Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Apa itu sholat tahajud? Menurut Musdalifah M. Rahman 2016, sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di malam hari setelah tertidur. Sholat tahajud sebagai salah satu cara seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat sholat tahajud yakni mampu menghapus dosa, akan diangkat derajat ke tempat yang terpuji, mendatangkan ketenangan hati, menjauhkan dari berbagai penyakit, melancarkan aliran darah di tubuh, mengurangi kecemasan, menurunkan tingkat stres, membesarkan rongga paru-paru, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan menurut Muhammad Soleh 2006, sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu. Dengan sholat tahajud, seseorang telah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur, dilakukan di malam hari sekitar pukul 2.00 hingga pukul 3:55 WITA dengan jumlah rokaat paling sedikit 2 rokaat. Kemudian setelah sholat diikuti dengan bacaan wirid atau berdoa. Anjuran untuk sholat tahajud juga terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Menurut Siti Khadijah, manfaat sholat tahajud dapat dilihat dari segi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, menghapus dosa, mendatangkan ketenangan hati, menjauhkan dari penyakit, mencegah dan mengobati penyakit pada sistem tulang dan otot, mencegah dan mengobati penyakit pernapasan, mengurangi stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sholat tahajud yang dijalankan dengan ikhlas, khusyuk, tepat gerakannya, dan kontinu akan memperbaiki emosional positif dan efektivitas coping. Emosional positif dapat menghindarkan reaksi stres. Sholat tahajud bisa saja mendatangkan stres yang merugikan jika sholat tahajud itu tidak dijalankan dengan ikhlas, yang tercermin pada gagalnya menjaga homeostasis tubuh atau gagalnya beradaptasi terhadap perubahan pola irama sirkadian yang bersifat diurnal menjadi nokturnal karena sekresi kortisol yang semestinya rendah di malam hari namun tetap tinggi karena melakukan aktivitas sholat tahajud. Menurut Muhammad Soleh tahun 2012, sholat tahajud dapat dijadikan psikoterapi. Alasannya, karena sholat tahajud dilaksanakan dengan 3 alat badani, yaitu lisan, badan, dan hati. Ketiganya berpadu menuju satu titik pemusatan atau konsentrasi, yaitu menghadap kepada ilahi. Sholat tahajud dimulai dengan lisan mengucapkan Allahu Akbar. Serentak dengan itu, salah satu bagian badan yaitu tangan diangkat ke atas sebagai lambang membesarkan dan memuliakan. Menurut Hasan El-Qudsi tahun 2012. Dari aspek psikologis, sholat tahajud akan berbekas dalam kehidupan manusia. Kedua unsur itu yakni konsentrasi dan ketenangan, merupakan faktor yang penting dalam kehidupan dan perjuangan. Dalam tiap-tiap pekerjaan, konsentrasi itu menjadi faktor yang utama untuk mencapai hasil atau sukses. Tiap-tiap cita-cita akan berhasil apabila seluruh perhatian dipusatkan untuk mencapainya. Tiap-tiap perjuangan akan menang jika dihadapi dengan seluruh kekuatan. Apalagi hal ini dilakukan di malam hari pada saat manusia terlelap dalam istirahatnya. Menurut Muhammad Bahnasi,
Kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Menurut H.C. Whittington, permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Menurut Muhammad Soleh tahun 2012. Zakia Darajat tahun 1990, gangguan kesehatan mental ini dapat mempengaruhi diantaranya. Yang pertama, perasaan, misalnya cemas, takut, iri dengki, sedih, tak beralasan, marah oleh hal-hal remeh, bimbang, merasa diri rendah, sombong, tertekan atau frustasi, pesimis, putus asa, apatis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pikiran, kemampuan berpikir berkurang, sukar memutuskan perhatian, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu kelakuan, nakal, pendusta, menganiaya diri atau orang lain, menyakiti badan orang atau hatinya, dan berbagai kelakuan menyimpang lainnya. Yang keempat yaitu kesehatan tubuh, penyakit jasmani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani. Dengan demikian, dari pendapat Muhammad Soleh, terdapat dampak sholat tahajud sebagai terapi pembentukan kesehatan mental. Dikatakan demikian karena sholat tahajud itu dapat menghapus rasa gelisah dan cemas. Dengan kata lain, setiap seseorang melakukan sholat tahajud, maka seseorang tersebut dapat menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kesempatan berdoa membuat manusia menjadi optimis dan terhindar dari putus asa. Jika seseorang telah mencapai ketenangan jiwa, tidak akan guncang dalam menghadapi berbagai lika-liku kehidupan. Kebahagiaan sekalipun sangat menyenangkan di dalam dirinya, tidak akan dapat mengguncangkannya. Begitu juga kesedihan, sekalipun sangat menyakitkan, tidak mampu membuatnya gelisah. Jiwa ini dapat memahami kenyataan penderitaan yang bersumber pada perasaan dosa, yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan gangguan jiwa lainnya. Nah, itu tadi penjelasan dari materi saya tentang tahajud sebagai psikoterapi. Jadi, sholat tahajud tidak hanya untuk menghapus dosa dan juga merupakan ketaatan kita kepada Allah, tetapi sholat tahajud juga bermanfaat untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.